Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suradi, pian kayak apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak, kabar baik. Pak Hendri, Nggih, Pak, alhamdulillah. ada kesempatan hari ini, apakah ada waktu, Pak, untuk kita bisa bincang-bincang bersama, Pak? Oh, ada Pak Suradi, ada. Ini kebetulan saya lagi santai juga ini. Kira-kira Pak Suradi ini dalam pertemuan ini tujuannya apa kira-kira dengan bertemu dengan saya nih? Nggih, terima kasih, Pak, atas waktunya. Pada Nggih, kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, ya tujuannya untuk agar bisa menemukan suatu solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika berada di dalam kelas, Pak. Karena ada dalam pembelajaran nggih. itu ada anak kurang fokus dalam belajar dan eh, kurang dalam memahami dalam pembelajaran. Oh, nggih. Berarti ada peserta didik Bapak itu yang kurang fokus ya Pak kalau dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak Suradi nih setelah pertemuan ini kira-kira keberhasilannya apa kira-kira ukuran keberhasilan setelah pertemuan ini yang Bapak Suradi harapkan kira-kira? Nggih, dari hasil pertemuan ini Pak untuk keberhasilan saya harapkan bahwa anak setelah pertemuan ini anak bisa belajar dengan lebih fokus. Nah, ya sudah ada perubahan, belajar lebih fokus dan bisa memahami apa dalam pembelajaran tersebut yang saya sampaikan. Nggih. Jadi lebih memahami Pak lah, lebih fokus anak Nggih, tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Nah, nggih, kira-kira memahami. sekarang nih kesempatan Pak Suradi ini apa yang Bapak Suradi miliki untuk meningkatkan untuk anak-anak yang agar fokus dalam belajar tadi kira-kira apa? Nggih. Kesempatannya Pak, ketika sudah bersama Bapak berbincang-bincang, nah ini saya ada anak ketika dalam belajar di kelas, ya mereka itu eh, kurang fokus di dalam belajarnya, dan yang lain lagi ada juga yang dalam pembelajaran itu kurang atau masih lambat dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Mudah-mudahan Hmm, dengan kesempatan ini nanti bisa memberikan pelayanan yang baik untuk anak. nggih. Baik Pak Suradi, mudah-mudahan dalam kesempatan ini nanti dicapai pelayanan agar anak Badi lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Pak Suradi, kalau di skala 1 sampai 10 nih, kira-kira nih, tujuan yang sudah Bapak capai saat ini itu di rentang berapa Pak Suradi kira-kira? Kalau saya perkirakan Pak, pada Nggih, waktu ini anak itu masih dalam skala 6. 6 Dalam Pak, nggih, skala nggih. 6. Nggih, mencapai Karena tersebut memang nggih. belum ada tindakan-tindakan yang lebih serius gitu Pak, nggih. Jadi masih dalam Nggih, posisi 6 nggih. nggih Pak. Nah, Nggih. kira-kira Pak, hambatan-hambatan apa Pak selama ini yang terjadi nah ketika mewujudkan anak itu agar fokus dalam pembelajaran, kemudian tadi memahami, menerima pembelajaran yang Bapak Suradi lakukan. Kira-kira ada hambatan atau gangguan yang selama ini terjadi Pak Suradi, kira-kira apa? Nggih, hambatannya Pak, ketika anak dalam pembelajaran itu kurang memahami dalam belajar atau lambat, juga kurang fokus dalam belajarnya. Ini karena anak setelah saya tanyakan itu juga tidak mau untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah di rumah. Dan yang Nggih, satunya lagi memang dia itu dalam belajarnya memang lambat, Pak. Jadi hal ini memang harus yang perlu kita carikan solusi dalam pembelajarannya. nggih, nggih Pak. Jadi tadi gangguannya ada anak yang belum sarapan ketika pagi hari Pak, nggih. Nggih, Nggih, jadi mudah-mudahan nanti dapat solusi. Eh, Kira-kira selama ini Pak Suradi sudah melakukan apa solusinya untuk mengatasi anak yang mungkin dari pagi belum sarapan, kayak apa biar anak itu sarapan misalnya. Itu kira-kira apa nggih, Pak yang selama ini Bapak Suradi lakukan nih, yang nggih. sudah dilakukan? Untuk solusinya tentunya saya akan mencari penyebab permasalahan dari anak tersebut. Kenapa dia tidak mau sarapan dan Nggih, bagaimana mereka untuk pembelajaran kurang memahami. Saya berusaha untuk bertemu dengan orang tuanya, Pak. Bagaimana untuk
persiapan setiap paginya itu, apakah disiapkan juga memang oleh orang tuanya? Ternyata juga sudah disiapkan juga oleh orang Nggih, tua untuk nggih, nggih. sarapannya, tetapi kadang anak itu tidak mau untuk sarapan, dia lebih suka untuk jajan di sekolah gitu. Oh, nggih, nggih. Ketika nggih, Nggih, untuk nggih. yang Jadi sebenarnya orang tua jajan. sudah menyediakan sarapan ya Pak ya, cuma anak tuh Nggih, memang kadang lebih suka jajan di sekolah. Baik. Nah, nggih. kira-kira Pak nih, apa rencana Pak Suradi nih agar tujuan Bapak tadi menjadikan anak itu agar fokus dalam pembelajaran, kemudian lebih menerima pembelajaran yang sudah Pak Suradi lakukan tadi, kira-kira rencana aksinya seperti apa nih Pak Suradi nih? Nggih, untuk rencananya karena tadi ada anak yang tidak mau sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ini efeknya kan pada pembelajaran, saat pembelajaran dia tidak bisa fokus. Nah, ini saya akan memberikan penyampaian kepada siswa, pada orang tua bahwa itu tentang pentingnya untuk sarapan pagi bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Karena ini Nggih, sangat penting sekali ketika dia nggih, sampai di sekolah kan akan lebih bersemangat. Jadi tidak tidak nggih, dalam perut kosong atau kurang baik dalam belajar. nggih, Nah, ini nggih, juga saya akan menyampaikan memberikan suatu sosialisasi kepada anak-anak semuanya bahwa untuk makanan pagi atau sarapan pagi itu sangat penting bagi kesehatan tubuh dan menunjang untuk semangat dalam belajar di sekolah. nggih, Begitu juga untuk nggih, anak-anak baik, yang kurang memahami pembelajaran seperti itu. nggih, baik Pak Suradi. Solusinya. Jadi tadi solusinya adalah memberi pemahaman ya Pak, pentingnya sarapan di rumah tadi, baik Pak Suradi. Kemudian kira-kira nih Pak Suradi nih, dari rencana aksi ini kira-kira butuh jangka waktu berapa nih waktunya kira-kira anak itu bisa ada peningkatkan lah untuk fokus belajarnya tadi. Kira-kira butuh waktu berapa nih kira-kira nih dengan rencana aksi tadi nih. Untuk anak ini tentunya tidak jangka waktu tertentu, tapi kita harus memantau setiap saat, Pak. Bagaimana keadaan anak tersebut untuk belajar setiap hari di sekolah. Karena mereka harus menyesuaikan ya, misalnya kalau pagi sudah harus waktunya sarapan pagi juga harus sarapan ketika berangkat ke sekolah, jadi tidak akan ketinggalan waktu dan tidak terlambat sampai di sekolah. Untuk jangka waktunya Nggih, berarti saya harus memantau setiap saat kepada anak tersebut sampai terlihat ya bagaimana dia ada perubahan untuk nggih. belajarnya Jadi di harus sekolah. ada pendampingan setiap hari Pak nggih. Oke, Nggih, memang anak-anak itu memang setiap hari harus kita dampingi Pak. Kadang kalau nggak didampingi itu kan seperti itulah. Baik Pak dan ini Suradi, kadang oke, kira-kira setelah melakukan rencana aksi tadi Pak, kira-kira apa ukuran keberhasilannya Pak dari rencana itu kira-kira nanti? Bapak melihatnya seperti apa ukuran keberhasilannya? oke. Kalau kita lihat dari permasalahannya tadi, Pak, tentunya saya akan melihat sebagaimana anak tersebut ketika mengikuti pembelajaran bersama gurunya. Apakah dia sudah ada perubahan dan peningkatan untuk memperhatikan dan memahami pembelajaran yang sudah diberikan kepada anak oleh gurunya tersebut. Jika sudah ada perubahan dan peningkatan, nah itu sebagai tolak ukur kita. Nggih. Jadi nanti mudah-mudahan terlihat dari peningkatannya Pak lah, nggih. Jadi ada Nggih, peningkatan nggih. dari anak lebih fokus dalam pembelajaran tadi. Baik Pak Suradi. Nah, kira-kira Pak Suradi nih, komitmennya nih, apa yang dilakukan nih agar rencana tujuan yang Bapak lakukan ini tetap berjalan nih? Komitmennya apa kira-kira terhadap rencana yang Bapak Suradi akan lakukan nih? Untuk komitmennya, karena itu suatu hal yang sangat penting bagi anak, bagi saya. Nah, saya selalu menjalin ya, kerjasama nanti dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan orang tua, dengan semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk saling berkolaborasi, yaitu memperhatikan bagaimana untuk menjaga anak supaya tetap ya sarapan paginya tetap terjaga sehingga dalam pembelajarannya dia akan lebih fokus pada Bapak dan Ibu guru yang memberi pembelajaran Nggih, di saat itu. nggih.
Nggih, baik Pak Suradi. Nah, kira-kira Pak Suradi, siapa nih yang kira-kira mau diajak nih untuk membantu nih Pak Suradi agar komitmen itu terus terjalin, terjaga nih kira-kira adakah yang bisa membantu selain Pak Suradi sendiri nih kira-kira? Nggih, tentunya ini Pak, kita juga Nggih, memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain. Kalau kita berada di sekolah, tentunya Bapak Kepala Sekolah maksud saya, yang selalu membantu kita secara bersama-sama dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada seperti ini dan menjaga komitmen ini supaya tetap berjalan dengan baik. Selain itu juga dengan orang tua kami selalu menjaga bagaimana kerjasama supaya tetap terjalin, sama-sama memperhatikan kepada anak-anak kita, karena pada orang tua lebih banyak waktunya di rumah untuk memperhatikan anak-anaknya Pak, tentang belajarnya anak-anak tersebut, nggih. selain belajar Nggih, di jadi sekolah. yang bisa membantu tadi memang betul Pak, bisa membantu tadi bisa orang tua Pak yang lebih dekat dengan anak karena itu berkaitan dengan sarapan pagi tadi Pak lah. Jadi Iya, posisinya anak itu di rumah, jadi mungkin orang tua lebih berperan di sana untuk mengingatkan atau menasihati anaknya untuk ketika pagi itu mau sarapan gitu Pak nggih. Nah, ini iya, sudah di sesi akhir nih Pak Suradi nih perbincangan kita nih. Nah, iya. kira-kira Pak Suradi tindak lanjut nih apakah sampai sini aja kah anu pertemuan ini atau mungkin masih ada lagi nanti ke depannya keinginan Pak Suradi untuk bertemu lagi nih. Iya, Karena menarik nih juga nih anu saya tertarik juga penasaran nih kira-kira apa nanti hasilnya nih dari rencana aksi yang Pak Suradi lakukan nanti. Nah, kira-kira nggih. Untuk tindak tindak lanjutnya Pak, lanjutnya. nggih, untuk Nggih. tindak lanjutnya kami tetap nanti kepada orang tua murid yang ada kaitannya tadi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah tadi yang kurang fokus, yang masih lemah dalam memahami pembelajaran. Nah, ini saya selalu tetap menjalin kerjasama, menjalin kesepakatan dengan beliau. Bila mana anak ya sudah bisa berubah, bisa mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua, sarankan oleh guru, itu suatu hal yang baik, mereka akan fokus dalam belajarnya di sekolah. Terus bagi anak yang kurang memahami pembelajarannya tadi, nah tentunya di sini akan kami sediakan waktu tersendiri supaya mereka ada keleluasaan di dalam belajar, karena nanti akan diberi waktu di luar jam pelajaran, di luar jam pelajaran dengan Nggih, kita kasih ya penjelasan-penjelasan untuk pembahasan materi nggih, dan latihan soal-soal yang sudah ada. nggih, Dan selain itu nggih, Bapak Bapak Hendri, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan nggih, nanti untuk selanjutnya kami tetap selalu bekerjasama dengan Bapak. Nggih. nggih. Nggih, terima kasih Pak Suradi. Ini menarik, perbincangan, pada pertemuan ini, sama-sama juga saya ucapkan terima kasih Pak Suradi yang telah, bersama-sama nih bertukar pikiran. Nanti untuk selanjutnya kita bertemu lagi di lain kesempatan Pak Suradi lah. Nggih, terima kasih Nggih, Pak nggih atas Pak, nggih, bincang-bincang kita di malam ini nggih, dan atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Hendri. nggih, nggih, Assalamualaikum Pak, nggih, nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.